Para pembelajar yang penuh semangat, senang berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Tema pembelajaran kita kali ini adalah tentang cerita sukses pelestarian alam, khususnya hutan, yang dilakukan dalam skema carbon trading. Untuk belajar mengenai ini, bersama-sama saya telah hadir Bapak Aditya Heru Wardana. Selamat sore Pak Adit. Selamat sore Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kami. Bapak Adit Heru Wardana adalah jurnalis yang memiliki ketertarikan pada isu perubahan iklim, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Beliau pernah mengetuai Perhimpunan Jurnalis Lingkungan Indonesia. Film dokumenternya yang berjudul Manusia Laut memenangkan penghargaan Mokhtar Lubis, penghargaan jurnalisme Indonesia paling bergensi untuk liputan televisi yang mendalam. Para pembelajar yang budiman, kita akan belajar mengenai carbon trading melalui cerita tentang 6 desa di pedalaman Jambi yang berhasil menembus pasar perdagangan karbon dunia, berhasil memulihkan deforestasi hutan, dan memperoleh kompensasi imbal jasa lingkungan atau yang dikenal dengan carbon trade dengan skema REDD+, berhasil mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial, berhasil mendapatkan pemerintah untuk hutan adat mereka, berhasil memperoleh miliaran rupiah dari perdagangan karbon untuk menjaga hutan lindung, dan berhasil memperjuangkan hak kelola hutan desa. Beberapa hal yang akan saya tanyakan sudah sebagian Bapak jelaskan tadi, tapi saya akan tetap menanyakan untuk menajamkan. Pak Adit, sebagai jurnalis yang peduli soal lingkungan dan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat, bisakah diceritakan siapa saja para pihak atau pihak mana saja yang berperan dalam pengelolaan hutan dalam konteks carbon trading ini? Dan kemudian apakah alurnya itu top down atau bottom up kalau di Indonesia secara umum, khususnya pada desa yang diteliti Pak Adit, karena saya tahu bagaimana mungkin desa di Jambi itu sampai kenal ada istilah carbon trading. Itu riwayatnya gimana Pak Adit? Silakan Pak Adit. Iya, kalau untuk narasumber tentu liputan yang baik itu kan harus semakin banyak pihak atau narasumber yang diwawancara, dimintai pendapat dan dikonfirmasi Bu ya. Kalau dalam liputan kami tentu masyarakat desa itu sendiri di 5 desa, tentu tidak ratusan masyarakat kami wawancara ya, tentu ada beberapa tokohnya yang kami pilih. Kemudian pihak NGO, dalam hal ini KKI Warsi, mereka yang mendampingi masyarakat, mereka yang memberdayakan, berdiskusi, kemudian mencarikan cara, mencarikan link, mencarikan channel. Kemudian tentu pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah ya, dinas kehutanan begitu. Kemudian juga pihak platformnya. Jadi sertifikat itu kan dijual kayak kita ke pasar tradisional lah Bu. Kita mau beli sayur kan datang ke pasar. Nah, pasarnya itu ada beberapa platform. Nah, salah satunya yang disebut Penvivo. Itu platform yang menyediakan pasar yang menyediakan mempertemukan antara penjual dan pembeli sertifikat karbon. Berdasarkan hasil liputan kami ya memang seperti kita tahu di banyak daerah ya ketika terjadi reformasi 98 tahun 2000 itu kan kondisi di banyak daerah seperti stateless gitu ya. Kehadiran negara pemerintah tidak ada. Kemudian banyak masyarakat yang euforia semangat kebebasan, kemudian mereka menebang pohon sekehendaknya sehingga laju deforestasi ini sangat kencang begitu ya. Tentu masyarakat juga pasti ada backing-backingnya, ada tokennya, ada orang-orang yang mendanai untuk dan membeli hasil kayunya. Nah, ketika hutan itu gundul sekitar pertengahan tahun 2000, masyarakat kemudian mengalami dampaknya. Sungai-sungai mengering, kemudian terjadi banjir, hasil hutan juga semakin susah didapat, begitu ya. Masyarakat kemudian berpikir lah kalau kita hutannya rusak, kita masyarakat juga rusak ini. Nah, kemudian di kawasan itu masyarakat dan kemudian dibantu oleh KKI Warsi atau NGO berpikir bagaimana kita bisa mengelola atau menjaga hutan ini ya. Kemudian di tahun sekitar pertengahan 2000 itu masyarakat kemudian mengajukan skema yang disebut hutan adat ya, di mana kalau hutan itu kan dikuasai oleh negara ya, dalam arti ini lewat Kementerian Kehutanan, tapi kemudian ada skema-skema kalau sekarang perhutanan sosial
begitu. Kemudian ada skema hutan adat. Nah, masyarakat ini berjuang supaya hutan di sekitar daerah desa mereka itu statusnya menjadi hutan adat. Dalam artian ya masyarakat yang mengelola, masyarakat yang menjaga begitu. Nah, kemudian masyarakat berjuang dan kemudian status hutan adat itu bisa didapatkan, tentu tidak mudah karena prosesnya juga macam-macam, sampai bahkan pemerintah daerah pun juga belum terlalu paham misalnya karena kebijakannya dari pusat. Jadi ini kombinasi antara top down dan bottom up gitu. Dari pusat, dari Kementerian Kehutanan ada kebijakan hutan adat, tapi kemudian masyarakat dari bawah dibantu oleh NGO mengorganisir diri, menyiapkan persyaratannya dan berusaha untuk mendapatkan status itu, begitu ya. Nah, setelah status hutan adat ini diperoleh, ini mau diapain? Karena statusnya hutan adat itu nggak boleh ditebang pohonnya. Masyarakat boleh mengelola dan mengambil manfaatnya, tapi tidak boleh menebang pohonnya. Boleh mengambil buahnya, kan misalnya durian liar atau tanaman buah-buahan yang itu boleh diambil, selama tidak menebang pohonnya. Nah, kemudian ada skema REDD plus itu ya, kemudian itu diterjemahkan lagi menjadi skema carbon trading. Nah, paling tidak ada 2 skema besar, yaitu corporate base, perusahaan yang mengelola kawasan hutan, atau community base, masyarakat yang mengelola. Nah, kalau untuk yang di Jambi ini, di kawasan Bujang Raba ini community base, jadi masyarakat yang mengelola kawasan hutannya melalui skema hutan adat. Dan karena itu mungkin ini adalah desa pertama yang benar-benar bisa memanfaatkan skema penjualan karbon ini, karbon trading ini. Dan saya rasa skema ini bisa direplikasi atau ditiru di daerah-daerah yang lain begitu ya, karena sekarang masyarakat sudah mulai banyak yang mengelola hutan lewat skema hutan adat atau perhutanan sosial. Nah, manfaatnya banyak sekali. Tentu hutannya lestari, kemudian sumber air terjaga ya, karena masyarakat kita semua butuh air ya. Air itu tidak hanya untuk kebutuhan air minum, juga ikan-ikan yang bisa digunakan sebagai sumber protein di situ. Kemudian sebagai pembangkit listrik. Karena biasanya desa-desa ini kan letaknya terpencil ya, sehingga susah untuk listrik dari PLN itu masuk gitu, karena kabelnya terlalu jauh. Mereka bisa menyiapkan atau membangun mikrohidro. Nah, mikrohidro ini tentu akan bisa listriknya nyala kalau pasokan airnya konstan. Nah, pasokan airnya itu tergantung dengan kondisi hutannya tentu. Nah, itulah belum lagi juga jasa kehutanan yang lain, misalnya kayak menjadi hutan wisata. Jadi di beberapa desa itu setiap tahun atau musim tertentu membuka jasa wisata. Orang bisa datang ke sana, bayar 100.000, makan durian sepuasnya begitu ya. Kalau kita di kota 100.000 mungkin dapat 1-2 butir gitu. Tapi kalau kita datang ke sana, kita bisa menikmati pemandangan, udara yang segar, menikmati satwa atau menikmati tahu pohon-pohon di situ, dan menikmati buah-buahan, durian misalnya, rambutan, yang itu bisa menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat desa. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa Pak Adit, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Adit atas penjelasan yang demikian mengesankan dan bagi saya semuanya berdaging. Pembelajar yang budiman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran mendatang.